Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novanri Regarwanto. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan investigasi trading praktikum 3. Pada kelompok kami beranggotakan 1 Kezia dengan NPM 2008 Ali Badr Adin dengan NPM 2008 Ferry Almas Ariansa dengan NPM 208 dan saya sendiri Muhammad Novanri Regarwanto dengan NPM 2008 Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke modul praktikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari LO1 sampai dengan LO3. Nah, untuk yang LO1, write a source code that creates thread. Nah, pertama kita harus menjalankan CPU simulatornya. Nah, di sini sudah kita jalankan CPU simulatornya. Kemudian kita copy source code yang ada di modul praktikum tadi, yang di LO1. Dengan cara kita klik advance di sini, kemudian kita klik compiler. Kemudian kita nanti copy di sini, di program source. Oke, kita copy terlebih dahulu. Nah, sudah kita copy. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu kita disuruh menjelaskan apa yang dilakukan program di atas atau code di atas ini. Nah, di sini terdapat 2 subthread. Ya, untuk thread 1 ini akan menampilkan output write in dengan string ini in thread 1. Kemudian untuk thread 2 itu memanggil thread 1 memanggil subthread 1 setelah thread 1 itu selesai dieksekusi. Kemudian akan menampilkan output in thread 2, write in juga in thread 2. Ini in thread 2. Kemudian list the order yang mana kamu expect teks akan ditampilkan dengan write in statement. Yang dari sini itu yang pasti dengan write in itu in thread 1, kemudian in thread 2. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke LO2. Use simulator to compile and run the code. Nah, kita gunakan simulator untuk mengcompile dan meng-run code ini dengan membuka program compiler ini, program compiler window. Nah, bagaimana cara mengcompile-nya? Ini, kita klik compile, kemudian kita pilih compile. Nah, sini sudah mulai mengcompile. Nah, sudah selesai di compile, harusnya kita meng-run code ini, tapi tidak. Kenapa? Kita langsung masuk saja ke LO3, yang mana kita nanti disuruh menampilkan list of process dan pohon dari proses yang menunjukkan parent dan anak proses, hubungan parent dan anak proses gitu. Nah, perintah yang pertama di sini yaitu compile program source tadi, kemudian load in memory. Nah, di sini kita lakukan load in memory. Jadi tidak kita run di LO2 tadi. Nah, sudah jalan. Nah, sudah selesai dan akan masuk ke
CPU simulator window, dan ini memorinya. Lanjut, kita buka konsol window dengan cara mengklik input output dan pastikan konsol window stay on top. Oke, kita klik di advance ini, kita klik input output. Nah, ini sudah muncul konsol window-nya. Terus kita pastikan stay on top ini tercentang. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Kita minimize. Kemudian kita masuk ke OS Simulator Window dan membuat single process thread test 1. Nah, di sini kita klik OS Simulator Window, OS 0, kemudian akan muncul OS Simulator Window. Nah, di sini ada proses thread test 1. Kita membuat create new process. Nah, sudah muncul, ini ada satu proses. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu make sure the scheduling policy selected is round robin. Nah, kita pastikan penjadwalannya ini ke round robin. Nah, sudah. Kemudian ini CPU speed-nya kita set ke maksimum, jadi yang paling cepat. Kemudian lanjut, hit the start button and at same time observe display on the console window. Jadi kita disuruh untuk menjalankan program ini dengan klik start. Nah, di saat bersamaan kita buka konsol window-nya. Nah, di sini pada konsol window terdapat output dari code tadi. Di sini programnya menampilkan output in main, kemudian interrupt 2 dan interrupt 1. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, how many process are created? Nah, ini bisa kita lihat di OS Simulator Window. Nah, di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu thread test 1, yang kedua yaitu P1T0, yang ketiga yaitu P1T0T1. Kemudian kita identifikasi dengan nama yang mana yang proses dan yang mana yang merupakan thread. Oke, kita kembali ke OS Simulator Window. Ini konsolnya sudah bisa kita minimize. Ini yang merupakan proses, yaitu yang proses pertama, yaitu TT1, kemudian threadnya itu ini P1T0 dan P1T0T1. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Sekarang klik pada view, kemudian klik view process list, kemudian kita observasi lagi. Ini kita klik view, dan kita klik view process list. Nah, kita lihat kembali pada modul. Di sini kita disuruh observasi, kemudian pendapat kita tentang PPID field, kemudian apakah ada equivalent information di MS window. Nah, di sini kita kembali ke proses list tadi. Nah, di sini kita observasi
pada proses list window ini menampilkan proses PPI di ini, kemudian CPUT, ada STA, ada MEM, ada CPU, kemudian ada ETM. Dan ini menampilkan proses yang sedang berjalan atau ready. Nah, ini ready, running, ready, running, ready, running. Seperti itu terus. Kemudian, what do you think the PPID field signifies? Bagaimana menurut kamu PPID field itu apakah itu signifikan gitu? Nah, di sini menurut saya single parent proses mungkin di sini single parentnya itu TRT1 menghasilkan atau melahirkan gitu beberapa child proses. Nah, di sini child prosesnya yaitu P1T0 dan P1T0T1, yang mana dengan unik PID, namun semua sharing dengan sama PPID gitu. Kemudian apakah di sana ada informasi yang equivalent di MS Windows? Nah, di sini ada yang equivalent itu TM, yang mana ada mempunyai nama, kemudian PID, kemudian status, ini status running ready, kemudian memori, ini mem ini memori, kemudian ya sudah. Kemudian kita langsung saja masuk ke modul praktikumnya lagi. Kemudian ini poin G, in the process list tadi kita klik process tree, kemudian kita lakukan observasi lagi. Kita klik process tree, kemudian kita observasi nah, di sini menampilkan root proses yang mana menampilkan single parent proses yakni thread T1, kemudian child process. Child prosesnya di sini yaitu P1T0. Kemudian ada lagi P1T0T1. Nah, kemudian kita identifikasi siapa yang parent di sini dan siapa yang merupakan child. Yang parent di sini adalah thread T1, yang merupakan child adalah P1T0 dan P1T0T1. Begitu. Kemudian kita kembali ke modul yang poin H. Start the running process dengan menggunakan kill button on the OS simulator itu repeatedly, jadi berkali-kali. Kita kembali ke sini. Nah, kita kill running prosesnya. Kita klik satu kali, kemudian masih ada, kemudian kita klik lagi. Nah, sudah selesai untuk LO1, LO2, dan LO3. Nah, sudah kita bisa lihat tidak ada proses yang berjalan. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk LO4-nya.
Saya di sini akan melanjutkan programnya ke LO4. Langkah pertama kita mengopi dulu dari kode yang telah diberikan. Copy. Lalu kita masukkan ke program compiler. Pernyataan White memungkinkan proses parent untuk menunggu children untuk mengakhiri sebelum melanjutkan. Pertanyaannya, jelaskan secara singkat apa efek modifikasi yang akan terjadi. S1 memiliki 6 variabel dan S2 memiliki 6 variabel juga. Dan proses parent menunggu children sebelum diakhiri. Langkah selanjutnya kita akan mengcompile kode di atas. Setelah dikompile, lalu kita load in memory. Sukses. Lalu lanjut ke langkah 2. Klik tombol simbol table di jendela compiler. Show simbol table. Amati informasi pada variabel S1 dan S2. Setelah diamati, pada thread 1 dan thread 2 terdapat kode asterisk yang menunjukkan kalau thread 1 itu sebagai first child dan dari thread test. Begitupun thread 2 sebagai second child dari thread. First child dari thread test. Begitupun thread 2 sebagai second child dari thread test. Lalu kita catat alamat memori data di bawah ini untuk variabel S1 dan S2. S1 sama dengan 006 dan S2 sama dengan 0014. Lalu setelah itu kita buka jendela konsol yang dapat dilihat dengan mengklik input atau output. Nah, lalu di sini pastikan untuk mencentang kotak stay on top. Setelah itu lanjut ke langkah D. Sekarang buka jendela simulator OS dan buat satu program proses thread test 2 dalam tampilan daftar program. Untuk ini gunakan tombol create new process. Kita tekan OS 0, lalu create new process. Setelah itu lanjut ke langkah E. Pastikan kebijakan penjadwalan yang dipilih adalah round robin. Kita pindah ke round robin. Dan kecepatan simulasi diatur ke maksimum. Kita atur ke maksimum tercepat. Lanjut ke langkah F. Tekan tombol start dan setelah semua tampilan di jendela konsol selesai, gunakan tombol suspend untuk menghentikan sementara proses. Identifikasi dan pilih proses grandparent. Lalu kita pencet tombol start. Kita tunggu. Nah, lalu setelah itu kita akan mencet tombol suspend. Lanjut ke langkah G. Sekarang klik tombol show memory. Tindakan ini akan menampilkan area data dari proses yang dipilih. Amati isi area memori variabel S1 dan S2. Gunakan nilai alamat yang Anda catat di B atas. Lanjut ke langkah H. Tampilkan area memori dari proses children dan amati lagi isi area memori variabel S1 dan S2. Perhatikan bahwa setiap data variabel string dimulai dengan bit pertama yang disetel ke 03. Kita pencet show memory. Hasil pengamatan yang telah saya lakukan
didapatkan hasil data memori dengan string hello1 dan hello2. Sekarang, jelaskan secara singkat apa pengamatan umum Anda dan sarankan apa pentingnya pengamatan Anda. Ia menunggu proses anak sebelum berakhir dan memori acara itu menampilkan setiap baris proses masing-masing yang diwakili dengan 8 bit data dan alamat data memori yang sebelumnya muncul di memori data dengan string hello1 dan hello2. Lalu langkah terakhir yaitu langkah ke I, klik tombol resume dan hentikan proses yang sedang berjalan dengan berulang kali menggunakan tombol kill di jendela simulator OS. Resume, lalu kita akhiri dengan memencet tombol kill berulang kali. Program telah selesai. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bagian LO5, yaitu mengubah atau memodifikasi kode sumber atau source code untuk membuat versi yang tidak menggunakan threads. Untuk dapat membandingkan dua versi. Dengan perintah dalam bahasa Inggris, yaitu modify the source code to create a version not using threads to be able to compare the two versions. Dilanjut pada step A dengan perintah mengubah kode sumber untuk thread 1 dengan menghapus dua contoh S-thread dari dua deklarasi subrutin. Anda mungkin ingin memanggil kode sumber yang dimodifikasi ini thread S3. Dengan perintah dalam bahasa Inggris, yaitu modify the source code for thread S1 by removing the two instances of S-thread from the two subroutine declarations. You may wish to call this modified source code thread S3. Selanjutnya, kita akan menuju ke CPU OS Simulator. Pertama-tama, pilih yang Advanced, lalu klik Compiler untuk menuju ke compiler window. Nah, sekarang kita sudah berada di compiler window. Lalu kita masukkan source code-nya. Dan mulai untuk memodifikasi source code-nya dengan mengganti nama dari thread 1 menjadi thread 3. Dilanjut dengan menghapus S-thread dari dua deklarasi subrutin. Selanjutnya, kita kembali ke CPU simulator window dan pilih bagian Advanced. Lalu pastikan konsol window-nya terlihat dengan mengklik tombol input-output. Pastikan juga konsol window stay on top dengan mencentang kotak stay on top. Jika sudah, maka kita akan beranjak ke step B. Melakukan kompilasi kode dan memuat di memori. Dengan perintah dalam bahasa Inggris yaitu compile the code and load in memory. Kita akan kembali ke CPU OS Simulator di bagian compiler window. Lalu kita pilih compile. Pada proses ini, program source atau inputnya sedang dibaca dan akan diubah ke program code atau outputnya. Jika sudah, lalu kita klik tombol load in memory. Lalu, jika sudah muncul tulisan code successfully load
in memory, maka kita klik OK. Dan lanjut pada step C. Membuat prosesnya dan menjalankan DOS simulator dengan perintah dalam bahasa Inggris, yaitu create a process of it and run in the OS simulator. Sekarang kita kembali ke CPU simulator window. Lalu pada bagian advance ini klik tombol OS 0. Di OS simulator window kita akan membuat program threadtest tree. Untuk ini klik tombol create new process. Jika sudah keluar pada bagian sini, memastikan kebijakan penjadwalan yang dipilih adalah round robin, dan kecepatan simulasi atau CPU speed-nya itu di posisi yang maksimum. Jika sudah, lalu diklik Start. Selanjutnya, step yang D. Melakukan pengamatan pada tampilan di jendela konsol dengan perintah dalam bahasa Inggris, yaitu Observe the display in the console window. Kita kembali lagi. Lalu menampilkan konsol window-nya. Dan output yang dihasilkan adalah inthread 1. Setelah saya melakukan pengamatan, saya lanjut dengan membahas soal yang ada pada tabel. Yaitu, jelaskan secara singkat apa yang Anda amati dan jelaskan bagaimana dan mengapa ini berbeda dari hasil proses sebelumnya. Dengan soal dalam bahasa Inggris, yaitu briefly describe what you observe and explain how and why this differs from the result of the previous process. Dari hasil yang saya amati, yaitu pada proses sebelumnya hasil yang didapatkan semuanya menampilkan output yang diharapkan. Tetapi di step LO5 ini, atau hasil modifikasi dengan menghapus S-thread dari dua deklarasi subrutin yang diberi nama thread test 3, hasil output di jendela konsol atau konsol window pada sebelah sini hanya menampilkan inthread 1 saja. Hal ini membuktikan modifikasi dengan menghilangkan S-thread seperti yang tadi kita telah modifikasi di compiler window ini, menghilangkan S-thread dari dua deklarasi subrutin menunjukkan tidak adanya proses root, di mana itu menampilkan proses induk dan proses anak, atau parent or child process relationship, seperti yang terjadi pada proses sebelumnya. Setelah saya melakukan observasi, saya akan melanjutkan pada step E, yaitu step yang terakhir. Menghentikan proses yang sedang berjalan dengan menggunakan tombol kill di jendela OS simulator. Dengan perintah dalam bahasa Inggris, yaitu stop the running process by using the kill button in the OS simulator window. Saya kembali ke OS simulator window, lalu kita pencet kill. Maka proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Badruddin, NPM 2008 1010227. Saya akan melanjutkan praktikum, yaitu dengan praktikum LO6 dan judul Simulate a Multi-Threaded Server Program. Langkah yang pertama adalah kita akan copy-paste kode yang sudah disediakan. Pertama-tama, kita akan buka compiler. Nah, kita tinggal copy-paste kode yang telah disediakan. Nah, setelah kita copy-paste,
langkah selanjutnya adalah kita akan pilih ke tab compile, lalu kita akan mengompil kode ini. Kita tinggal klik saja. Nah, setelah itu kita akan load ke memori. Kita klik load in memory. Kita klik OK, lalu kita akan kembali ke compiler untuk mengerun kode ini. Nah, ini sedang mengerun kodenya. Nah, bila muncul ini berarti kode telah di-run. Kita tinggal klik OK saja. Langkah selanjutnya adalah kita akan menuju ke OS 0. Nah, dalam OS 0 kita akan set kecepatannya ke kecepatan CPU speed ke kecepatan yang tertinggi. Lalu kita akan membuat proses baru dengan mengklik tombol Create New Process. Nah, setelah kita membuat proses baru, langkah selanjutnya adalah mengeklik Start untuk memulai proses kita. Nah, sekarang kita dapat mengobservasi apa yang ada di sini. Yang pertama adalah proses dengan nama server test yang sekarang berada di waiting process, dan juga ada proses bernama P1T0 yang menetap di running process. Nah, setelah ini kita bisa meminimize tab OS simulator ini. Lalu kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menuju ke konsol Windows, dan caranya adalah dengan menuju ke input-output ini. Jangan lupa untuk klik stay on top. Nah, sekarang kita akan memunculkan keyboard ini. Yang akan kita lakukan di sini adalah mengetik angka 1 sebanyak 4 kali, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Kita tunggu. Ini saya ngekliknya kecepatan, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kita klik satu lagi, biar menjadi 4 kali. Untuk proses ini memang memakan waktu yang cukup lama. Sekarang kita masih belum selesai, kita masih menunggu untuk service yang finish service. Yang harusnya juga akan muncul sebanyak 4. Baru muncul 1, finish service-nya. 2. 3, kurang 1 lagi. Nah, sudah muncul 4 start service dan 4 finish service. Dapat dilihat pola thread-nya, yaitu kita mengetik 1 sebanyak 4 kali, yang akan diikuti dengan service-nya, yaitu start service, lalu kita menunggu beberapa saat untuk akhirnya akan muncul service, yaitu finish service banyak 4 kali juga. Nah, setelah itu
kita akan mengetik huruf Q kecil untuk menghentikan server program ini. Caranya adalah kita mencentang lowercase di virtual keyboard. Nah, setelah itu baru kita mengklik huruf Q. Nah, dapat dilihat di sini programnya juga sudah berhenti semua. Kalau kita tidak menggunakan lowercase, maka tidak akan efek karena Q-nya akan Q besar, jadi program akan terus berjalan. Kalau kita menggunakan lowercase atau Q kecil, maka programnya baru bisa berhenti. Lalu kita akan lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu memodifikasi kode dengan menghapus thread dari subroutine service thread. Kita minimize dulu, lalu kita akan menuju ke compiler. Kita ke atas, ini adalah subroutine service thread. Yang kita hapus adalah bagian thread-nya saja. Setelah itu, kita akan melakukan paling ya seperti tadi, kita akan mengcompile. Setelah itu kita akan load ke memori. Lalu kita run kodenya. Ini adalah proses run kodenya. Lalu kita akan kembali ke OS 0. Kita akan membuat proses baru lagi dengan memilih create new process seperti tadi. Nah, sekarang kita akan memulai proses kita dengan klik start. Nah, dapat dilihat di sini ada seperti tadi dengan server test yang berada di waiting process dan tidak seperti tadi, yaitu sekarang ada P1T5 yang berada di running process. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita minimize OS simulatornya, lalu kita akan membuka konsol Windows lagi. Seperti tadi, di sini kita akan mengetik 4 angka 1 seperti tadi. Sebentar. Nah, kita klik angka 1 sebanyak 4 kali. Kurang 1 lagi, dan 4 yang terakhir. Nah, sudah selesai 4 buah angka 1, yaitu yang ini 1, 2, 3, dan yang keempat. Di sini dapat kita lihat bahwa bentuk thread-nya berbeda dengan kode yang pertama sebelum kita modifikasi dengan menghapus thread di subroutine di subroutine tadi. Di sini bentuknya adalah yang pertama kita mengklik 1, lalu akan diikuti service-nya, yaitu started service, lalu setelah itu langsung muncul service yang selanjutnya, yaitu finish service. Baru kita bisa baru angka 1 yang selanjutnya bisa muncul, dan itu diteruskan sebanyak 4 kali karena kita klik sebanyak 4 kali. Dan langkah selanjutnya adalah menghentikan program. Sama seperti tadi, kita harus mengaktifkan lowercase dengan mencentangnya, lalu kita pencet Q. Nah, dapat dilihat programnya berhenti, dan ini juga sudah berhenti. Kalau komparasi 1 dengan Q adalah perbandingan dari 1 dan Q adalah ketika saya mengetik angka 1, yang akan saya dapatkan adalah angka 1 dan service apa yang terjadi, entah itu start service atau finish service. Nah, dengan kode yang berbeda tadi, maka bentuk thread-nya juga akan berbeda. Sedangkan
Jika saya mengetik Q kecil, yang terjadi adalah program berhenti tanpa menunjukkan indikasi apapun. Tanpa menunjukkan indikasi apapun di konsol, entah program stop atau yang lain-lainnya. Jadi saya akan mengetik Q kecil, lalu programnya berhenti begitu saja tanpa memberikan indikasi apapun di konsol Windows. Nah, praktikum sudah selesai. Saya mewakili kelompok 6, memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.